Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menetapkan pimpinan Bulog Cabang Bulukumba, berinisial Ezi sebagai tersangka korupsi penyaluran beras. Kejaksaan Negeri Karimun menetapkan 2 kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Senin 9 Desember 2024. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam Henry diduga terlibat dalam mega korupsi. Meminta mendesak kepada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasbi Asidiki, salah seorang mahasiswa sekolah tinggi ilmu adab dan budaya Islam Condong Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini saya akan mengungkapkan gagasan saya tentang pentingnya Pancasila dalam menangani kasus korupsi. Dalam tayangan video yang tadi kita mengetahui bahwasanya korupsi merupakan hal yang serius bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Mengapa dikatakan serius? Karena kasus korupsi ini memiliki dampak negatif yang luas. Di antaranya adalah ketidakadilan, ketidakstabilan ekonomi, pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat, dan juga penurunan kepercayaan terhadap pemerintah setempat. Kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan korupsi, apa sih pengertian dari korupsi itu sendiri. Korupsi adalah suatu perbuatan di mana seseorang eh, melakukan secara diam-diam mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan eh, yang bukan urusan negara. Korupsi adalah perbuatan di mana seseorang secara diam-diam mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lainnya yang bukan urusan negara. Jika hal ini semakin banyak, maka akan sangat mempengaruhi dan mengganggu negara dalam bidang perekonomiannya. Dan jika perekonomian negara terganggu, maka masyarakat Indonesia eh, maka kehidupan negara juga akan terancam. Akibatnya, masyarakat yang berada dalam golongan bawah akan sangat dirugikan. Banyak negara di dunia yang terjerat kasus korupsi ini, di antaranya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Belakangan ini sedang booming, sedang viral dengan kasus korupsi yang menjerat suami dari artis Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois. Harvey Mois, dia telah dituding melaksanakan kasus korupsi di perusahaan timah senilai 271 triliun. Maka semakin banyak harta atau uang yang dikorupsi oleh seorang koruptor, semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang merasa sangat dirugikan. Di Indonesia, eh, kasus korupsi banyak sekali ditemukan di kalangan pemerintahan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah kepercayaan pejabat yang lemah. Seharusnya para pejabat tersebut memiliki keyakinan yang kuat agar tidak mudah terombang-ambing oleh sesuatu yang menggiurkan. Penyebab terjadinya kasus korupsi ini bisa dikaitkan dengan kurangnya masyarakat Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam menangani kasus korupsi ini adalah eee, dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik, dan benar. Implementasi nilai Pancasila dapat dilakukan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Implementasi nilai Pancasila juga, bisa dilakukan oleh suatu pemerintah atau negara. Penegak hukum juga memiliki peran penting dalam hal ini dengan cara menegakkan keadilan yang tegas melalui pemberian apresiasi atau sanksi terhadap orang-orang yang telah melaksanakan
tindak korupsi. Lalu bagaimana cara kita dalam menangani atau mengurangi kasus korupsi yang ada di Indonesia? Di antaranya adalah yang pertama dengan eee pendidikan formal dan non formal yang menekankan akan pentingnya rasa keadilan dan keadaban. Itulah sebabnya mengapa di Indonesia pendidikan Pancasila tidak hanya diajarkan, eee, mulai dari sekolah dasar sampai SMA atau SMK seperti pelajaran yang lainnya, tetapi pendidikan Pancasila di Indonesia juga diajarkan atau diperlakukan dalam mata kuliah, suatu universitas atau perguruan tinggi yang lainnya. Yang kedua, cara mengimplementasikan nilai Pancasila adalah dengan pengawalan nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan dari semua, dari kelima butir, Pancasila. Terutama sila-sila yang dilanggar oleh, eee, kasus korupsi ini. Sila keberapa saja yang dilanggar atas kasus korupsi ini? Di sini adalah, di sini ada 2 sila yang dilanggar atas kasus korupsi. Di antaranya adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Seorang koruptor melanggar kasus korupsi ini karena, dia seorang koruptor, mmm, tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban. Jika sila ini nilai-nilai yang ada dalam sila ini dilaksanakan, maka masyarakat Indonesia sekurang-kurangnya bisa mendapatkan keadilan yang merata, tidak hanya dirasakan oleh golongan atas, tetapi golongan bawah juga bisa merasakan keadilan dari suatu pemerintah. Dan yang kedua adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilanggar atas kasus korupsi dikarenakan seorang koruptor tidak menghormati hak-hak orang lain. Oleh karena itu, semua pihak kayak menghilangkan atau mengurangi kasus korupsi Indonesia, yaitu dengan cara, eee, mengaplikasikan pendidikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama, yang berhubungan dengan rasa keadilan, yaitu sila kedua dan juga sila kelima. Dan, di antara upaya yang lain, dalam rangka mengaplikasikan atau mengimplementasikan nilai Pancasila juga dapat dilakukan, melalui beberapa cara. Yang pertama adalah menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan. Rasa keadilan tidak hanya diterapkan dalam ketika seseorang berada dalam suatu pemerintahan atau suatu organisasi, tapi, dalam upaya, menanamkan rasa keadilan, masyarakat Indonesia, harus, melaksanakan keadilan dalam semua kegiatan keseharian dalam kehidupan, sehari-harinya. Maka dengan cara begitu, jikalau rasa keadilan sudah tertanam dalam, jiwa seseorang, maka, eee, maka ketika seseorang tersebut dipindahkan, ke tempat yang lainnya, maka rasa keadilan akan tetap dilaksanakan atau, akan tetap dilaksanakan oleh orang tersebut. Yang kedua adalah dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Cara ini bisa dilakukan oleh, masyarakat setempat, masyarakat itu sendiri ataupun pemerintahan. Dengan melalui upaya ini, masyarakat Indonesia bisa merasakan kesejahteraan yang merata. Tidak hanya golongan atas yang bisa mendapatkan kesejahteraan, masyarakat golongan bawah juga bisa, ikut merasakan, kesejahteraan secara merata. Kemudian yang lainnya adalah dengan cara menegakkan hak asasi manusia yang kuat. Oleh karena oleh karena itu, pemerintah di negara kita ini, di negara Indonesia terdapat, satu
menteri yang berhubungan dengan hal tersebut. Hal tersebut itu menteri, hak asasi manusia atau HAM. Dan yang terakhir adalah dengan menghindari segala bentuk harta benda atau sesuatu dalam proses penegakan hukum. Hal ini bisa dikatakan adalah penolakan terhadap suap atau politik uang. Maka dengan cara begitu, eee, keadilan yang ada di Indonesia bisa dilaksanakan, eee, keadilan yang ada di Indonesia bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia itu sendiri, berprasangka baik atau, eee, akan, mempercayai pejabat atau pemerintahan di wilayah tersebut atau negara tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.